Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mu'ij Hamadi dari perwakilan SMAN 1 Cigombong ingin menjelaskan musabaqah qiraatil kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi halit ta'alum. Faslun, ini pasal fi niyati, menjelaskan masalah niat, fi halit ta'alum, di dalam ketika kita belajar. Summa la budda, kemudian tidak boleh tidak, lahu, bagi penuntut ilmu, minan niyati, adanya niat, fi zaman ta'allumil ilmi, pada waktu belajar ilmu. Izin niyatu, karena sesungguhnya niat, ya, yaitu al aslu, pokok, fi jami'il ahwali, pada setiap keadaan, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyati, sesungguhnya amal itu bin niyati, tergantung pada niatnya. Hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak, yutasawwaru, yang tampak, bisurati a'malid dunya, dengan penampilan amal dunia, wa yasiru, dan menjadi bihusnin niyati, dengan bagusnya niat, min a'malil akhirati, bagian dari amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak dari amal perbuatan, summa yasiru, dan menjadi min a'malid dunya, bagian dari amal dunia, bisu'in niyati, dengan jeleknya niat. Wa yambaghi, dan sepantasnya, ayyan ya, berniat, al muta'allimu, dengan yang menuntut ilmu, bitalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, ridallahu ta'ala, keriduan Allah ta'ala, wa daral akhirati, dan alam akhirat, wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa an sairil jihali, dan dari orang bodoh, wa ihya ad-dini, dan menghidupkan agama, wa ibqa'il islami, dan mengekalkan Islam. Fa inna baqa'il islami, maka sesungguhnya kekalnya Islam, bil ilmi, dengan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah, az-zuhdu, zuhud, wat taqwa, dan takwa, ma'al jahli, yang disertai kebodohan, wa al-syadana, dan telah bernasyid kepada kita Asy-Syekhul Imam, oleh Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Burhanuddin Al-Ajal Al-Ustad Burhanuddin, sahibul hidayati, penulis kitab hidayah, li ba'dihim, bernasyid kepada sebagian mereka, syairan, atau akan satu syair, fasadu kabirun alimum mutahattikun, fasadun kabirun, bermula kerusakan yang amat besar, alimun mutahattikun, yaitu seorang alim yang berperilaku bodoh atau bermaksiat, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, wa akbaru minhu, dan lebih tegas, lebih besar kerusakan darinya orang alim tadi, jahilun mutanasikun, yaitu orang bodoh yang beribadah, huma fitnatun lil alamin azimatun, huma, bermula keduanya, fitnatun, yaitu fitnah, lil alamin azimun, yang besar bagi seluruh alam, liman, bagi orang, bihima, yang dengan keduanya, fid dini yatamassaku, berpegang pada agamanya. Kemudian saya akan menjelaskan maksud dari semua ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak kita bagi penuntut ilmu harus adanya niat pada waktu kita akan belajar ilmu. Izin niyatu hiya al aslu fi jamil ahwali. Karena sesungguhnya niat yaitu pokok atau inti dari kita untuk menuntut ilmu. Mengapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Karena apa? Ini adalah hadisun sahihun, hadis yang sahih, tidak dhaif dan juga tidak palsu. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati. Berapa banyak dari amal perbuatan yang tampak dengan penampilan amal dunia dan menjadi dengan bagusnya niat. Contohnya, kita makan, yaitu kita mau tidak mau, tetapi dengan kita niatkan makan tersebut, itu kan bentuk dunia. Dan kita niatkan dengan hal yang baik agar kita kuat dalam beribadah, kita dalam kuat menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan kita niatkan makan itu dengan niat yang baik, karena semuanya tergantung pada niat. Dan itulah yang perbuatan atau penampilan dunia yang akan menjadikannya amal kita di akhirat. Wa kam min amalin summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Dan ini sebaliknya, ada berapa banyak orang yang melakukan berupa hal ibadah seperti sedekah, mengaji dan hal sebagainya ia lakukan, tetapi itu bentuk akhirat, tetapi itu berdosa baginya. Seperti bersedekah, dia ria, ingin dilihat. Seperti mengaji, ada orang lewat, dia ingin terdengar olehnya, dan itu dia tidak karena Allah. Wa yanbaghi ayyanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi, dan sepantasnya berniat besar yang menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu itu kita mengharapkan apa? Yang pertama, ridallahu ta'ala, karena keriduannya Allah Ta'ala, wa daral akhirati, untuk kita bekal di akhirat kelak, wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi wa an sairil jahli, dari kita sendiri dan untuk orang lain dan dari orang-orang yang bodoh, wa ihya'id dini wa ibqa'il islami, dan kita menghidupkan agama, wa ibqa'il islami, dan mengekalkan Islam, mengkokohkan Islam. Banyaknya orang-orang yang mengkokohkan Islam, dan Islam masih ada di Indonesia karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat-niat yang baik. Fa inna baqa'il islami, maka sesungguhnya kekalnya Islam bil ilmi, dengan kita sebagai siswa ataupun santri, seseorang yang hidup di dunia ini dengan bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasihu az-zuhdu wat taqwa, dan tidak sah juhud dan takwa ma'al jahli, yang disertai kebodohan. Dia melakukan ibadah, dia melakukan sedekah, tapi tidak dengan ilmunya, maka itu adalah yang disertai kebodohan, dan tidak bisa menjadi juhud dan takwa jika tidak adanya ilmu. Wa ansyadana asy-syaikhul imam al-ajal al-ustad Burhanuddin, dan telah bernasyid kepada kita oleh Syekh Imam al-ajal al-ustad Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, yang bernasyid kepada kita sebagian mereka akan satu syairnya yang berbunyi, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Bermula kerusakannya yang amat besar, yaitu seorang alim, seorang yang berilmu,
yang berperilaku bodoh atau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, dan lebih besar kerusakan darinya orang alim tadi, yaitu orang bodoh yang beribadah. Seperti orang-orang yang rajin ibadah, setiap waktunya sholat dia azan ke masjid, tapi dia tidak mempunyai ilmu, tapi dia sholat tidak dengannya ilmu, dia itu orang-orang bodoh yang beribadah. Humma fitnatun lil alamin azimatun. Bermula keduanya fitnah yang besar itu bagi seluruh alam, karena orang-orang yang tidak menuntut ilmu dan orang-orang beribadah yang bodoh, tidak adanya ilmu tapi dia beribadah, dan itu suatu yang tidak ada artinya, yaitu sia-sia baginya. Liman bihima fi dini yatamassaku, bagi orang-orang yang dengan keduanya berpegang, itu yaitu orang-orang tersebut berpegang pada agamanya. Karena apa? Jika kita mempunyai ilmu, kita bisa berpegang dari orang-orang yang bodoh, kita jauh dari orang-orang yang bodoh, dan kita bisa berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah. Dan untuk kesimpulannya, kita sebagai pelajar harus dibarengi dengan niat, karena bagusnya niat itu bisa mengubah amalan dunia menjadi amalan akhirat. Begitupun sebaliknya, dengan jeleknya niat kita bisa mengubah amalan akhirat menjadi amalan dunia yang tidak berfaedah. Dan kita, orang yang menuntut ilmu sebagai pelajar, mempunyai niat yang bertujuan untuk mendapatkan yang pertama ridha Allah, yang kedua untuk menjadikan amalan di akhirat kelak, yang ketiga menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga orang lain, yang keempat itu kita menghidupkan agama Islam, dan yang kelima kita mengkekalkan Islam ataupun melestarikan agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.